warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du fa inna hadzal qur'ana syafi'un musyaffa' man ittabahu qadahu ilal jannah man tarakahu aw a'rada anhu yujza fi qafa ilan nar. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan Ramadan, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda supaya kita berhati-hati dalam puasa ini. Beliau mengatakan, malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wa laisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapapun yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan beramal yang buruk, maka Allah tidak berhajat kepada puasa orang itu, meskipun ia sudah bersusah-susah untuk tidak makan dan tidak minum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Masyaallah muslimin. Jadi supaya puasa kita tetap ada dalam hal yang baik, puasa yang berkualitas, mari kita hindari hal-hal yang mengurangi dan merusak pahala puasa. Salah satunya adalah berkata yang buruk, berkata yang bohong. Ada juga beramal karena keburukan itu. Jadi seseorang yang berkata bohong biasanya akan diikuti oleh perbuatan yang dasarnya kebohongan pula. Oleh karenanya dua hal, berkata buruk dan beramal buruk, ini bisa menjadi satu, dan kita waspada dengan itu, karena akan bersambung. Jadi perkataan buruk, beramal juga buruk. Dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 53 Allah mengatakan, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan, supaya berkata perkataan yang baik. Innasyaitana yanzagu bainahum, syaitan selalu berusaha menggoda manusia untuk suka berkata yang buruk. Ini hati-hati. Jadi Allah pun mengingatkan supaya kita berkata yang baik. Utamanya di Ramadan ini kita sudah bersusah-susah, tidak makan, tidak minum, bahkan harus bersusah-susah bangun pagi hari untuk sahur. Tetapi justru kita rusakkan pahala kita sendiri dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang mendatangkan keburukan, mengurangi pahala puasa kita. Oleh karenanya mari kita berhati-hati ketika puasa ini, kita jauhi perkataan-perkataan yang buruk, dan biasanya perkataan yang buruk itu akan diikuti dengan perbuatan yang buruk pula. Nah, ini kita hati-hati supaya tidak terpengaruh pada kata syaitan tadi. Karena innasyaitana yanzagu bainahum, sesungguhnya syaitan itu selalu mengganggu, menggoda kalian, membisikkan perkara-perkara yang buruk. Innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karenanya mari kita sibukkan hari-hari, waktu-waktu kita berpuasa dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Kita hindari hal-hal yang buruk, misalnya ghibah,
bohong, namimah atau mengadu domba, memprovokasi hal yang buruk, dan hal-hal buruk lainnya yang bisa mengurangi pahala puasa. Sebagaimana Nabi mengatakan secara umum, misalnya ghibah. Ghibah ini disebutkan menghancurkan amal, merusakkan amal seperti api membakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar. Diawali dari sifat-sifat buruk seperti dengki, iri, sehingga menghasilkan ghibah, menghasilkan fitnah, menghasilkan tajassus, jadi mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 12, surat 49 ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dahu. Wahai manusia, jauhilah atau wahai kaum mukmin, jauhilah sebagian dari persangkaan, maksudnya suudzon, karena suudzon itu bisa menjadi dosa. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan, jangan menghibah di antara kalian. Diibaratkan orang yang memakan daging orang lain yang sudah mati. Ini sangat buruk. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari keburukan, menjadikan Ramadan kita Ramadan berkualitas, dijauhkan dari perkara yang merusakkannya. Amin. Kita akhiri, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.